Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Ta'ibad rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maaf agak gerok dikit. Insya Allah nanti berjalannya waktu hilang sendiri. Ya, hilang sendiri. Judulnya itu, kalau lagi gak enak badan gak usah dipikir. Kalau lagi enak jangan pikir. Gampang ya. Kalau lagi gak enak badan jangan dipikir. Kalau lagi enak badan jangan mikir. Nah, orang-orang yang sakit itu yang kebanyakan mikir. Nah, kalau kebanyakan mikir nanti sakit. Tapi kalau gak pernah mikir walaupun sakit sehat. Contoh orang gila. Contoh orang gila. Orang gila itu karena nggak pernah mikir. Walaupun disebut jiwanya mengalami gangguan khilafiyah, tapi orangnya badannya sehat. Makanya orang gila itu kuat. 1 lawan 10 menang yang 1. Betul ya? Orang gila 1 lawan 10 menang yang 1. Lah ibu-ibu waras kok kalah. Bapak-bapak ini waras, nggak gila, alhamdulillah. Kok kalah? Kenapa? Kebanyakan mikir, ya, kebanyakan mikir. Makanya malam siang hari ini waktu duha kita mau belajar bersama, judulnya Kenal Allah. Judulnya Kenal Allah. Insya Allah nanti kalau kenal Allah hidupnya jadi enak. Punya dosa enak, berbuat taat juga enak. Maksudnya kalau punya Allah, kenal Allah, punya dosa enak, itu Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izin minum teh. Ya, judulnya nggak usah mikir. Pengen minum ya minum. Yang lain nggak minum, nasib. Alhamdulillah bahwa Assalamualaikum. Moga tunjuk saya wakili ya. Alhamdulillah enak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Adik-adik kalau minum gitu ya, jangan seruput sifat gelap. Ya, kalau minum bismillah, berhenti ngucap alhamdulillah. Contoh ya, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Saya lagi ngajarin adik-adik gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kalau minum jangan begini. Gak bagus itu. Ya, gak dapat pahala. Tapi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. 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 Hidup enak kok dibuat susah. Wah, haus ya minum. Lapar makan. Gak ada makanan puasa. Gitu aja kok repot. Alhamdulillah. Kenal Allah. Kenal Allah. Banyak orang hidup gak kenal Allah. Dan itu aneh. Kenapa aneh? Lalu ciptaannya Allah ini sedemikian dahsyat kok gak kenal. Boleh nanya. Kalau ibu diundang makan malam, terus ada batagor yang enak betul hidangannya,
Ibu nanya yang masak enggak kira-kira? Ini kok enak betul ya? Ibu kenal, ibu pengen tahu resepnya enggak kira-kira? Pengen. Nah kalau ternyata itu batagor paling terkenal di seluruh dunia, terus ibu kenal sama yang buat, bangga atau enggak bangga? Bangga ya. Bahkan mungkin selfie sama yang buat. Bangga. Saya bertemu sama yang punya batagor paling enak seluruh dunia. Ya, asli Bandung. Ya, asli Bandung. Seneng. Pertanyaan saya, Bapak Ibu kira-kira yang buat siapa? Allah. Kita ini ciptaannya siapa? Allah. Nah kira-kira kita ciptaannya Allah yang biasa atau yang paling indah? Paling indah. Semua ciptaan Allah itu luar biasa, tapi kita yang paling luar biasa dan paling indah. Pertanyaannya, pengen tahu enggak yang buat siapa? Yang menciptakan siapa? Seperti apa pencipta kita? Pengen tahu tidak? Enggak. Nyatanya umurnya dihabiskan buat nonton sinetron. Umurnya dihabiskan buat ngobrol-ngobrol yang gak ada manfaatnya. Umurnya dihabiskan untuk hal-hal yang membuat kita justru semakin gak kenal siapa yang membuat kita, siapa pencipta kita, dan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, ini tauhid, semua orang paham. Allah tidak berdiam di suatu tempat, karena semua tempat adalah ciptaan Allah. Allah tidak berdiam di suatu tempat, karena semua tempat adalah ciptaan Allah. Terus setan ngajak bisi, lantas Allah bagaimana? Ya lantas Allah bagaimana? Jawabannya, otakmu tidak bisa untuk berpikir bagaimana Allah. Otakmu nggak cukup kuat untuk mikir bagaimana Allah. Jadi judulnya cukup kamu tahu dan percaya dan yakin Allah tidak bertempat di suatu tempat. Makanya kalau ada orang bilang Allah itu bertempat di arsy, Allah bertempat di langit, jelas gagal total. Jelas salah total. Allah punya langit, Allah punya arsy, tapi Allah nggak tinggal di situ. Allah nggak tinggal di situ. Allah nggak bertempat di situ. Allah ciptakan langitnya, Allah ciptakan arsy-nya. Tujuannya diantaranya adalah untuk pamer sama manusia. Subhanahu wa ta'ala. Jangan gagal paham. Kemudian Allah buat arsy, katanya Allah tinggal di situ. Istawa alal arsy. Istawa itu istiwa, maknanya banyak. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengartikan arti istiwa adalah sesuai yang dipahami Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah istiwa, ya sudah, Allah istiwa. Artinya apa? Yang paham hanya Allah. Bu, paling enak tuh Pak manggil ibu-ibu. Baru mau ngantuk, hilang ngantuknya lagi. Kalau ibu punya teman ibu bilang seperti ini, saya duduk di Bandung. Saya duduk di Bandung. Artinya teman ibu duduk di Bandung atau teman ibu tinggal di Bandung? Tinggal. Tapi kalau yang bilang itu tentara Indonesia menduduki Bandung, itu artinya tinggal di Bandung atau menguasai Bandung? Oke. Yang pertama dibilang tinggal, yang kedua dibilang menguasai. Padahal bahasa Indonesianya tadi apa? Duduk. Ya, bahasa Indonesianya duduk. Bahasa Arab juga begitu. Ya, bahasa Arab juga begitu. Katanya sama, tapi terjemahannya bisa macam-macam. Karena itu kalau menerjemahkan sesuatu yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita punya satu kaidah. Allah maha suci dari segala yang tidak suci. Allah maha tinggi dari segala yang rendah. Allah tidak tinggal dimanapun. Makanya ketika ada sahabat nanya kepada Rasulullah SAW, "Aina Allah?" Di mana Allah? Di mana Allah? Jawabannya bukan di langit, jawabannya bukan di bumi, jawabannya bukan di mana-mana. Muncul wahyu Allah Ta'ala. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Selesai. Kata Allah, jadi yang jawab Allah. Di mana Allah? Sahabat nanya.
Maka Allah menjawab. Allah menjawab. Ayat ini menarik. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Tanya kepadamu tentang aku. Allah tidak mengatakan katakanlah kepada mereka. Allah nggak ngomong begitu. Bu, kalau ibu titip pesan sama orang kan ngomong. Kalau ada orang yang nanya tentang saya, sampaikan ke mereka. Sampaikan ke mereka. Artinya ibu mewakili, ya, orang itu mewakili ibu untuk menjawab. Sampaikan kepada mereka. Katakan kepada mereka. Khusus ayat ini Allah tidak memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan. Kenapa? Karena judulnya sahabat nanya, "Aina Allah?" Di mana Allah? Maka Allah sendiri yang menjawab. Bahkan Nabi pun tidak diperintah untuk menyampaikan sesuatu. Wa idza salaka ibadi anni, jika hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, fa inni qarib. Langsung dijawab sama Allah, sesungguhnya aku maha dekat. Selesai. Allah maha dekat. Jangan pakai pikiran untuk mikir di mana Allah. Lantas ada orang yang nanya, lah itu katanya ketika Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW ketemu Allah Ta'ala di Sidratul Muntaha, terus naik ke atas ketemu Allah Ta'ala. Itu gimana itu? Jawabannya, tempatnya buat Nabi, bukan buat Allah. Tempatnya buat Nabi, bukan buat Allah. Contoh, Bapak pergi ke masjid, ditanya sama istri, mau kemana Pak? Ketemu Allah. Mau kemana Pak? Ketemu Allah. Di mana? Di masjid. Emang Allah tinggal di masjid? Enggak. Masjid tempat buat kita bertemu dengan Allah. Kemudian kita pergi ke Mekah. Kemana? Ke rumahnya Allah. Baitullah. Rumahnya Allah. Emang Allah tinggal di Baitullah? Enggak. Kita ke Baitullah, itu tempat buat kita bertemu dengan Allah. Saking maha besarnya Allah, maha dekatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah maha suci dari butuh tempat, maha suci dari butuh jarak. Tuhanmu tidak berjarak, Tuhanmu maha dekat. Kalau udah Allah sedekat itu, jarak tidak boleh membatasi antara hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, antara Allah dengan hambanya. Pertanyaan saya, jadi kalau kita kenal Allah enak enggak? Enak. Ud'uni astajib aku. Panggil aku jawab panggilanmu. Selesai. Suami ditelepon gak diangkat-angkat. Padahal hidup serumah. Tinggal satu kamar. Tidur seranjang. Ditelepon, cuman dilihat dong teleponnya. Panggilan masuk. Dia lagi. Sehari kok telepon ribuan kali. Kalau yang ini harus saya angkat walaupun pengajian berjalan. Siapa itu yang telepon? Ibu saya. Jadi kalau ibu saya telepon, maka kok ya kebetulan pas saya ngomong bab telepon ya. Ibu saya telepon. Maaf ya, Pak, kalau udah urusannya ibu saya nggak ngurus yang lain. Maaf ya Bu. Amin. Halo, assalamualaikum ya mah. Terus enggak apa-apa lah, nanti ketemu Kak Hasan di mana biar Ijol. Kak Hasan berangkat jam berapa? Enggak, Kak Hasan. Ya, saya lanjutkan ceramah sih. Biar ikut apa mah? Biar ikut. Ya. Novel mesti ceramah. Ya, mesti ceramah ya. Mesti ceramah. Assalamualaikum. Ibu saya mau keluar kota. Anak saya pengen ikut. Ya. Jadi pengen izin sama saya anaknya. Begitu. Pemirsa dimanapun Anda berada, kalau orang tua mau manggil, tinggalkan bosmu. Kadang anak itu dipanggil orang tuanya, dipanggil bosnya, pilih bosnya.
Karena takut kehilangan bos, nggak takut kehilangan orang tua. Takut kehilangan bos, nggak takut kehilangan Allah Ta'ala. Nah, kalau kita mengalahkan orang tua, kita akan ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mengutamakan orang tua, walaupun warga bumi meninggalkan kita, yang nggak mau kenal langit. Warga bumi yang nggak mau kenal langit. Naudzubillah min dzalik. Boleh dilanjut? Jadi kalau suami zaman sekarang atau istri zaman sekarang tinggal satu rumah, kadang dipanggil itu denger, pura-pura nggak mau denger. Anak dipanggil orang tuanya, lahir dari rahim ibunya, 9 bulan dikandung ibunya, dipanggil sama ibunya, denger, pura-pura nggak denger, asyik main game di handphonenya. Betul? Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala dipanggil hambanya. Kenapa hamba ini begitu mulia? Karena hamba ini ciptaannya Allah, hamba ini buatannya Allah. Makanya yang boleh menghina hamba hanya Allah, yang boleh mencela hamba hanya Allah, yang boleh menjelek-jelekan hamba hanya Allah. Makanya kalau ada orang menjelek-jelekan hamba Allah yang lain, walaupun orangnya nggak dengar, orangnya nggak ngerti, apa kata Nabi Muhammad SAW? Al-ghibatu asyaddu minaz zina. Menggunjing orang itu dosanya lebih besar daripada berzina. Padahal zina itu dosanya luar biasa. Ini lebih besar. Kenapa? Karena menghina ciptaan Allah, merendahkan ciptaan Allah. Bahkan kalau ada hamba Allah yang berbuat dosa, hamba Allah maksiat, gak boleh kita merendahkannya. Dalam hadis disebutkan, siapa yang menghina seorang mukmin atas dosa yang dia lakukan, maka dia akan teruji dengan melakukan dosa yang sama. Ngeri ya Bu ya. Makanya alaikum anfusakum. Hendaknya kita ini ngurus diri kita sendiri. Jangan komentar orang lain kecuali yang baik. Jangan komentari orang lain kecuali yang baik. Yang jelek tutup mata, tutup mulut. Kalau harus buka mulut isinya nasihat, bukan merendahkan, bukan menghinakan. Isinya amar ma'ruf. Amar ma'ruf ya mesti ma'ruf. Nahi mungkar gak mungkin dengan mungkar. Nahi mungkar gak mungkin dengan mungkar. Judulnya aja amar ma'ruf nahi mungkar. Masa amar ma'rufnya gak ma'ruf, nahi mungkarnya dengan mungkar. Na'udzubillah min dzalik. Nah, Allah Ta'ala yang maha luar biasa, maha besar, maha hebat. Ud'u itu dari da'i yad'u. Ya, orangnya itu namanya da'i. Orang yang manggil, yang berdoa namanya da'i. Saya ini disebut da'i karena saya manggil orang untuk diajak bareng-bareng. Ya, diajak bareng ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu diundang. Ya, ada yang undang, siapa yang undang? Panitia. Yang undang panitia. Kalau ibu diundang kan ibu datang, kan begitu ya. Yang undang siapa? Panitia. Lah Allah kita undang, Allah mau menjawab. Padahal yang undang ini kita nggak jelas orangnya, dosanya banyak, sholatnya belum benar, perbuatannya banyak yang nggak beres. Tapi Allah ngomong, udah nih, kalau udah utusannya kamu panggil aku jawab tanpa syarat. Di tafsir disebutkan nggak ada syarat, pokoknya kamu panggil dijawab sama Allah. Lebih abdi. Ya Allah, ada apa hambaku? Allahumma, ada apa hambaku? Ya Rabb, ada apa hambaku? Allah, ada apa hambaku? Langsung dijawab. Nah kalau udah begitu, Allah maha tanggap, Allah maha kuat, Allah maha kaya, Allah maha bisa. Berarti hidup ini perlu susah tidak? Tidak perlu susah. Berarti hidup ini susah tidak? Tidak. Tapi anehnya luar biasa. Indonesia, negara berpancasila, dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, dengan umat Islam terbesar di dunia, baru ada corona sudah gegernya luar biasa. Orang Indonesia kok takut sama corona? Masya Allah. Bu, Indonesia bukan Muslim, bukan berpancasila, tidak. Sila pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Ada sila pertama takut sama corona.
Nggak ada. Maka kalau corona datang katakan, aku punya Tuhan yang maha besar, aku punya Tuhan yang maha kuat. Jadi aku nggak perlu takut sama corona. Corona biasa saja. Yang lain saja kami nggak takut kok. Corona masa takut. Yang kena kanker banyak ya kami nggak takut. Kena tumor banyak kami nggak takut. Corona, kata dokter, yang meninggal insya Allah sehat semua ya. Yang meninggal hanya 3%. Walaupun meninggal itu adalah musibah kalau buat orang ya, hanya 3%. 97% sehat kembali, sembuh kembali. Gitu kok takutnya luar biasa. Akhirnya pengajian takut. Di pengajian jejer sama ibu-ibu yang lagi batuk-batuk, langsung sultan prasangka buruk. Corona, ngeri saudara-saudara. Betul Bapak-bapak. Betul ya? Masya Allah. Ngeri. Ini justru penyakit yang lebih ngeri dari corona. Ya ini, Indonesia tidak boleh takut sama ancaman dalam bentuk apapun, termasuk ancaman corona dan kawan-kawannya. Karena bahaya kalau pikiran kita dirusak ini. Gak sadar loh ya. Pikirannya dirusak, hatinya dirusak, dibuat takut sama penyakit. Sejak kapan hidup takut sama penyakit? Ibu-ibu saja 9 bulan ngandung bayi, yang bisa buat mati aja seneng kok. Betul enggak Bu? Ibu-ibu itu mengandung 9 bulan, bayi itu bisa buat ibu-ibu mati ketika melahirkan. Betul tak betul Bu? Taruhannya nyawa loh Bu, bisa mati. Tapi ada ibu mengatakan, nanti kalau aku mati bagaimana? Bagaimana kalau aku mati karena kandungan ini? Ayah, kalau begitu kamu saja yang mengandung. Nggak ada. Nggak ada Pak. Makanya adik-adik itu kalau sama ibu yang sayang, ya sama bapak yang sayang. Kalau orang tuanya sudah berada di alam barzakh sana, buat orang tuanya yang senang, doakan terus. Rabbi ghfirli wali daya. Ya, kalau anak-anak yatim, doakan orang tuanya, kabul doanya. Orang tuanya akan bahagia di alam sana. Nanti kalau kita udah besar, dewasa, awet tua maksudnya panjang umur, tapi tetap muda. Nah nanti setelah panjang umur betul-betul ujung-ujungnya apa? Meninggal dunia. Jadi mati itu pasti. Mau ada corona, nggak ada corona ya bakal mati. Ada kanker, ada jantung, ada limbil, kedinginan, terus badannya panas, terus batuk-batuk. Ibu deketin atau jauhin? Iya. Kalau mau ke dokter suruh ke dokter, nggak mau ke dokter bilang saja keroan. Gitu kan ya? Minum wedang jahe. Iya. Insya Allah nanti sehat. Dah Bu, nggak usah pikiran. Bukan corona itu, masuk angin. Gitu aja kok. Semua kok dipikir corona. Jelas? Nah, ada satu nih. Ud'uni astajib lakum. Panggil aku jawab. Makanya kalau ada penyakit model apapun, musibah model apapun, bencana model apapun, ya panggil Allah. Jalankan tuh sila pertama, ketuhanan yang maha esa. Jalankan, Allahnya dipanggil. Makanya diajari sama ulama, Habib Kiai ngajari, kalau ada orang sakit, ya, atau banyak wabah penyakit, baca sholawat tibbil qulub. Baca sholawat tibbil qulub. Kita baca bareng-bareng ya. Nah, bahkan sudah ada lagunya. Walaupun suara saya serak-serak nggak jelas. Lagi serak kan? Nggak jelas. Tapi kalau kita minta sama Allah dengan sungguh-sungguh, obat itu akan diturunkan. Kesembuhan akan diberikan. Amin Allahumma amin. Ada yang suaranya enak? Tim hadroh, mana yang suaranya enak? Sini. Sambil nunggu yang suaranya enak. Yang suaranya nggak enak, mulai dulu boleh? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa hafiyati abdani wa shifaiha lil absar
waliyatiha wa ala alihi sayyidina Muhammadin bil qulubi wa awaiha wa afiyatil azan wa shifaiha wa nuril absari wa riyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekali lagi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa nawaliha wa afiyati al-jami wa shifaya wa nuril absari wa riyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Udah, bacakan itu yang banyak. Habis sholat dibaca, sambil jalan dibaca. Insya Allah yang punya penyakit sehat, insya Allah sembuh. Itulah umat Islam, iman sama Allah, percaya sama Allah, kenal Allah. Jadi kena apa-apa itu gak bingung. Zaman sekarang, Masya Allah, ada itu bapak-bapak dipecat dari perusahaan, yang stres istrinya. Nah yang dipecat nyantai-nyantai saja kok. Yang dipecat itu pulang senyum. Istrinya nanya, Pak, kamu kok tampak bahagia? Kenapa? Alhamdulillah, hari ini aku punya waktu lebih banyak buat kamu. Biasanya kita kan susah mau bertemu. Hari ini mau jalan-jalan kemana aku antar. Duh, kenapa Pak? Barusan dipecat. Istrinya langsung stres. Lantas besok bagaimana? Nanti dapat duit dari mana? A sampai Z. Istrinya stres. A sampai Z. Padahal Allah Subhanahu wa taala Maha dekat, Allah Maha bisa, Allah Maha kuasa. Kalau orang yang kenal Allah jawabannya lain. Alhamdulillah Pak, Bapak sadar kalau ternyata istri walau tak ada duit, tak ada harta, asal ada aku dan ada kamu, dunia milik kita bersama. Masya Allah, ini sadar. Tapi biasanya sadarnya gitu waktu sebelum menikah. Habis menikah gak ada duit, meninggal toh. Gak ada duit, dimarah marah, gak disayang-sayang, dicaci, dimaki, dihina. Kenapa? Gak kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kenal Allah enak bener. Berbuat dosa, orang berbuat dosa itu begitu kenal Allah langsung datangi Allah. Fafirru ilallah. Bapak-bapak, saya mau nanya Pak, pernah enggak lagi naik motor, Bapak lupa nggak bawa STNK dan SIM-nya mati, tiba-tiba di depan ada operasi gabungan. Kira-kira Bapak itu semakin ngebut mendekati operasi atau berbalik arah mencari solusi? Yang mana Pak? Berbalik arah, lari dari masalah, betul? Lari meninggalkan, biar gak ketangkep Pak polisi yang lagi menjalankan tugasnya, betul kan ya? Lari. Jadi orang itu kalau takut lari, benar? Bu, yang takut tidak lari itu hanya ibu-ibu. Ibu-ibu takut melahirkan. Kira-kira lari menjauhi atau yang esok gak datang cepat, semoga segera datang itu 9 bulan. Yang mana? Segera datang, betul kan ya? Mendekati, hanya ibu. Nah, kalau sama Allah Subhanahu wa taala, Allah itu ditakuti tapi dicari. Allah itu ditakuti tapi Allah dikejar. Fafirru ilallah, lari kejar Allah. Begitu terjerumus dosa, Allah yang dikejar. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Mengerti. Langsung istighfarnya diperbanyak. Astagfirullah.
sedekahnya diperbanyak. Istrinya nanya, kamu hari ini kok sedekah lebih banyak, kenapa? Kemarin aku berbuat dosa. Dosanya apa? Dilarang menceritakan kepadamu. Nah, kok bisa? Kata Allah suruh tutup aib. Orang kalau tutup aib nanti dosanya diampuni. Oh, berarti kamu melakukan sesuatu yang aku gak boleh tahu. Sebetulnya boleh, tapi Allah yang melarang. Bukan, aib harus ditutup. Pokoknya berbuat dosa. Dosanya apa? Tenang-tenang deh, gak aneh-aneh. Pokoknya dosa. Ya, aku mau memperbanyak sekarang sedekah. Kenapa begitu? Karena aku mengejar ampunan Allah. Aku kejar Allah. Allah senang sama orang yang sedekah. Allah bilang dalam Al-Quran, siapa berbuat baik, kebaikan itu akan menghapuskan keburukan. Aku mau menghapus keburukanku yang kemarin dengan kebaikan hari ini. Ngejar Allahnya. Ini namanya orang kenal Allah. Beda yang kenal setan. Habis berbuat dosa, nggak pernah lagi datang pengajian. Ditanya sama ustadznya, kebetulan ketemu di mall. Pas ustadznya lagi pergi ke mall, ditanya, begitu lihat ustadznya langsung berpaling dan berusaha lari. Akhirnya ustadznya mencari-cari, ketemu di kasir. Pas ngantri di kasir nggak bisa keluar, ditepuk dari belakang. Mas, ustadz gitu. Lama nggak kelihatan sehat, alhamdulillah sehat ustadz. Kenapa nggak datang pengajian lagi? Saya tidak layak masuk kelompoknya orang baik-baik. Hidup saya ini buruk, saya orang jahat, dosa saya banyak. Saya nggak layak masuk masjid, saya nggak layak masuk pengajian, saya nggak layak ikut baca Al-Quran. Dosa saya banyak. Ini temannya setan ini. Ini kenal sama setan. Kalau orang kenal Allah, dia habis berbuat dosa, kok ke masjidnya semakin rajin, pengajiannya semakin rajin. Ada temannya yang belum kenal Allah, kemudian mencemooh dan mengatakan, percuma kamu itu rajin sholat, percuma kamu itu rajin pengajian, tapi maksiat kok ya tetap jalan. Ini kalimat orang gak kenal Allah. Maka yang berbuat dosa yang kenal Allah tadi, dia akan menjawab, kalau kamu bisa ngomong percuma, emangnya Tuhannya kamu. Emangnya Tuhannya kamu. Untung Tuhannya bukan kamu. Kalau Tuhannya kamu, orang seperti aku gak dapat ampunan. Untung Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah senang sama orang berbuat baik, dan Allah senang sama yang baik-baik. Makanya karena saya banyak dosa, justru saya perbanyak baik-baik. Saya perbanyak kumpul sama orang yang baik-baik. Biar Allah menerima tobat saya, nanti saya bisa total berhenti dari berbuat dosa. Sekarang saya memang jelek seperti ini. Makanya orang masuk masjid, emang dikasih tulisan di situ, maaf, yang jelek dilarang masuk. Ada? Maaf, ya, yang barusan maksiat dilarang masuk. Ada? Maka panggilan azan itu nggak pakai syarat. Hayya 'alas shalah. Pokoknya udah syahadat, ya sudah syahadat. Lanjutnya panggilannya apa? Habis asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, hayya 'alas shalah. Dipanggil sholat. Kamu udah syahadat, sholat. Tapi saya maling, Pak. Maling juga harus sholat. Tapi saya koruptor, Pak. Koruptor harus lebih banyak sholat. Tapi saya ini pezina harus sholat. Saya pemabuk harus sholat. Tapi waktu sholat jangan mabuk. Itu panggilan hayya 'alas shalah, enggak dibatasi. Kalau kenal Allah enak, sehingga hidupnya itu optimis, selalu punya prasangka baik, hidupnya selalu punya harapan, hidupnya selalu penuh asa, enggak pernah putus asa. Dalam kondisi apapun hidupnya bahagia, walaupun kehabisan bensin di tengah tol. Bayangkan di tengah tol bensinnya habis, rest area terdekat masih 70 kilo. Rest area terdekat masih 70 kilo. Jam 2 malam. Kira-kira bahagia atau stres? Belum kenal Allah. Stres. Yang sudah kenal Allah ya nyantai saja. Iya. Udah mobilnya diparkir di pinggir gitu kan. Kemudian dia buka jendelanya. Dia kemudian rebahan. Iya, kemudian dia berusaha telepon, kemudian dia tidur, azan dinyalakan. Dah, Allah pengen saya berhenti, ngapain saya harus jalan? Oh emang nggak boleh jalan, nggak bisa jalan? Ya berhenti saja. Berarti harus istirahat. Pas
pasti ada suatu kebaikan yang Allah siapkan untuk saya. Enak. Jadi ibu kalau suaminya dipecat, gimana sekarang Bu? Insya Allah tidak. Kalau keluarganya ada yang sakit gimana? Ya nyantai saja. Mudah-mudahan sehat. Gitu kan ya? Berobat dijalankan. Berobat dijalankan. Doa senantiasa dipanjatkan. Selebihnya semuanya alhamdulillah 37 menit saya udah bicara. 37 menit itu sebentar atau lama? Kalau begitu ibu-ibu sebentar lagi ceramah menggantikan saya. Karena kata ibu-ibu 37 menit sebentar. Ya Bu ya. Bu, 37 menit sebentar atau udah agak lama? Tidak dapat dukungan Pak. Iya. Mau cari dukungan sudah agak lama kok ya nggak ada yang membela. Terbukti bapak-bapak lebih suka saya dianiaya sama ibu-ibu. Bapak nggak bela saya. Pak, 37 menit itu sebentar atau lama? Ternyata kompak sama saja. Cari bantuan ternyata nggak ada yang bantu. Boleh dilanjut? Sampai di mana tadi? Sebentar. Sampai bensin habis. Orang kalau udah kenal Allah nyantai. Kalau kenal Allah santai. Terus caranya kenal Allah gimana? Ada orang nanya, Beb kenal Allah enak ya Beb ya? Caranya gimana? Nah saya justru bingung. Seperti kamu ditanya sama orang, Din, itu suamimu? Iya. Caranya kamu kenal suamimu gimana? Itu yang gila yang nanya atau yang ditanya? Pak itu anaknya? Iya. Caranya bapak kenal anak bapak gimana? Itu yang bodoh yang nanya atau yang ditanya? Yang bodoh yang nanya atau yang ditanya? Yang nanya. Nah Allah itu Tuhan kita kok. Lebih dari anak sama orang tua. Lebih dari suami terhadap istri dan istri terhadap suami. Lah kok nanya caranya kenal Allah gimana kan ya anehnya luar biasa. Lah apakah belum cukup dirimu itu sebagai cara untuk kenal Allah? Kamu lihat dirimu pasti kenal Allah. Dirimu ngantuk, Allah nggak ngantuk. Dirimu capek, Allah nggak pernah capek. Dirimu itu suka lelah, Allah nggak pernah lelah. Dirimu serba terbatas, Allah nggak punya batasan. Dirimu tidak bisa mendapatkan semua yang kamu inginkan, Allah punya semua yang kamu inginkan. Pokoknya kebalikannya dirimu, selesai. Gampang ya? Oke, contoh kasus. Contoh kasus yang paling sederhana boleh ya Pak? Boleh ya? Kalau misalnya, semoga tidak terjadi, Bapak pengen beli rumah dan sudah merencanakan beli rumah. Tiba-tiba uang Bapak dirampok orang di tengah jalan. Ketika mau berangkat bayar rumah. Semoga tidak terjadi pada siapapun, amin. Saya mau nanya apa? Nangis atau nggak bisa ngomong? Ya prosedurnya ke polisi, lapor gitu kan ya. Tapi nangis atau nggak bisa ngomong? Dua-duanya. Nggak bisa ngomong dan siap-siap nangis. Kenapa siap-siap nangis? Karena sampai rumah laporan sama istri, ada yang tambah buat nangis. Makanya kalau bapak waktu hati-hati, udah dikasih tahu uang segitu jangan dibawa, transfer aja, gaya sombong, bilang aman-aman. Sekarang uangnya hilang, gimana nih nasibmu? Masya Allah. Suaminya tambah nangis. Nangisnya bukan karena kehilangan uang, punya istri kok model begini. Ini lebih besar musibahnya daripada uang yang hilang. Sudah tahu suami susah, bukannya ditenangkan, tambah dibuat susah. Ini azab yang disegerakan. Ibu enggak begitu kan, Bu? Enggak. Solihah enggak begitu, Pak. Enggak. Jangan prasangka buruk. Waspada boleh. Waspada boleh, tapi jangan prasangka buruk. Terus
Sikapnya apa? Ini kan contoh kasus ya. Modelnya bisa macam-macam. Ambil saja satu kalimat. Al-halal ma yafut. Yang halal gak mungkin hilang. Selesai. Yang halal gak mungkin hilang. Jadi begitu uangnya hilang, dia ngomong sama jagat raya, yang halal gak mungkin hilang. Kalau uang itu halal, Allah akan kembalikan. Jangan dipakai, tinggalnya haram. Nanti kalau saya tinggal di situ, makan di tempat yang haram, akhirnya terseret masuk neraka. Jadi kalau uang itu haram, itu hilang adalah anugerah. Makanya dia tenang saja. Ditanya sama orang, uangmu 20 miliar hilang, kok kamu tenang saja? Kalau halal gak bakal hilang. Nah maksudku gimana? Ya maling boleh ngambil, tapi Allah Maha tahu. Kalau uang itu halal, Allah akan mengembalikan. Dan Allah kalau mengembalikan itu indah. Kok indah bagaimana? Gak mungkin dikembalikan sama. Allah kalau mengembalikan itu pasti lebihnya banyak. Jadi ya ini kalau halal saya bersyukur. Tanda-tanda akan diganti yang besar sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kapan? Kapan jangan nanya sama saya. Yang mengganti Allah. Nanyanya sama saya. Tugas hamba adalah bergerak dan menunggu. Selesai. Mas kok bisa begitu? Nah, saya justru nanya sama kamu. Nah kamu kok gak bisa begini kenapa? Oh Tuhannya sama. Sama. Kamu kok aneh justru. Jelas ya Bu? Kalau hidupnya begitu enak enggak? Jadi kalau suami ibu hilang gimana? Dah, gak usah dibahas. Daripada nanti saya dikeroyok, gak usah dibahas. Semoga suaminya gak hilang ya Bu. Amin. Awet terus sampai masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau hilang gimana? Ya dicari, kan begitu ya. Cari. Itu kalau hilang. Kemudian jawabannya sederhana. Kalau jodoh tidak akan kemana-mana. Kalau jodohnya udah habis ya sudah, cari jodoh yang baru lagi. Gitu aja kok repot. Ya semoga nggak terjadi. Judulnya ini kan sikap kalau terjadi. Sikap kalau terjadi. Nah kalau belum terjadi ya nggak usah mikir. Bapak-bapak, saya itu kan beli tanah buat majelis. Ini contoh kasus ya. Beli tanah buat majelis tahun lalu. Nanti bulan April depan, akhir April, 24 April harus melunasi. Tanahnya itu murah harganya. Hanya 7,7 miliar. Hanya 7,7 bulan saya angsur. Alhamdulillah kurang 1 bulan setengah ya. Kurang 1 bulan setengah. Sisa hutang hanya kurang 2 miliar. Kurang 2 miliar. Tapi tanahnya sudah jadi bangunan asrama santri 4 lantai. Artinya bangunnya selesai, hutangnya hanya kurang 2 miliar. Coba cek, wajah saya ini wajah orang yang nyantai atau stres? Santai ya? Padahal saya punya perusahaan. Tidak. Kerjaan ada, jualan buku. Ya, jualan buku. Jual buku, hasilnya juga untuk pengajian. Kerjaan itu. Nah kalau dihitung dari jual buku, bisa enggak nutup hutangnya? Nggak bisa. Loh, hasil jual buku itu untuk membiayai pengajian Jumat malam Sabtu di Majelis Ar-Raudhah nggak cukup. Tiap Jumat malam Sabtu pengajian di rumah saya itu yang hadir rata-rata 1.500 orang. 1.500 orang itu setiap datang insya Allah dapat roti, dapat air mineral, dapat kopi, selesai makan berjamaah. Jadi kalau Bapak Ibu beli buku saya satu yang harganya 100.000, itu nanti kalau buat pengajian Jumat ya, untuk minum dan lain sebagainya selesai, khatam ya, khatam, habis. Kurang 1 bulan. Apa kata saya ke orang-orang? Doakan ya agar saya insya Allah bisa beli tanah di sebelahnya. Ada orang yang ngomong, Bib, lah yang itu saja belum lunas, duitnya saja belum jelas. Lah kok Habib sudah pengen beli tanah sebelahnya? Saya balik jawab, lah kamu baru mikir saja kok gak berani. Mikir saja kok gak berani, kan heran ya.
Saya mau nanya, saya baru mikir, insya Allah pengen beli tanah sebelahnya. Ini mikir atau nggak mikir? Mikir, betul ya? Lah mikir saja kok nggak berani. Mikir kok nunggu punya uang. Mikir kok nunggu kalau bisa. Mikir kok nunggu baru kalau ada. Berarti kamu menganggap Tuhanmu tidak ada. Paham? Nganggap Tuhanmu tidak ada. Kalau kamu yang anggap ada itu Allah, la ilaha illallah, yang adanya Allah, Tuhan saya yang ada. Nyantai, gak punya duit, punya Allah. Punya duit, punya Allah. Gak bisa, punya Allah. Tampaknya bisa, punya Allah. Jalani. Waktunya pengajian. Bukan saya duduk di rumah. Mohon maaf, karena batas pelunasan tanah tinggal 1,5 bulan. Jadi saya akan konsentrasi, saya akan cari duit. Semua pengajian libur. Gak ada ngaji dulu sampai tanah lunas. Mohon maaf. Kemudian saya hidupnya mikir, dari mana ini? Dari mana? Gimana cara melunaskannya? Itu namanya ustadz stres. Gak layak jadi ustadz. Gak layak. Mau jadi muslim yang biasa aja gak layak. Apalagi jadi ustadz. Yo nyantai. Jalankan tugasmu. Anak berarti sama orang tua. Suami sayangi istri. Istri bahagiakan suami. Udah jalani saja, bergeraklah. Selesai. Asal kamu minta. Enggak ya, punya Tuhan enggak dimintain kok. Justru mikir terus. Gimana. Lu padahal tinggal ngomong lo. Ya Allah, tolong lunaskan hutang saya. Gak pakai susah, gak pakai ruwet, gak pakai ngumet, gak pakai capek. Ya Allah, beri saya rezeki lagi biar beli yang di sebelah-sebelahnya. Ya Allah. Tinggal ngucap. Allahnya seneng. Malaikatnya bahagia. Malaikat komentar. Ini manusia bener ini. Manusia bener. Gak punya duit berani minta. Karena dia kenal Allah. Dia tahu Allah yang punya. Allah yang bisa. Dia tahu. Makanya tidak ada kata mustahil buat muslim. Gak ada. Kecuali untuk Allah. Mustahil Allah itu punya tempat. Mustahil Allah. Buat muslim gak ada yang mustahil. Kenapa? Karena punya Allah. Karena untuk Allah tidak ada yang mustahil. Karena Allah wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha berkuasa atas segala sesuatu. Maha menguasai segala sesuatu. Bu, panas ya Bu? Di depan tuh loh, panas ya. Sinar mataharinya lagi panas. Gak nampak mendung. Kalau sekarang dirubah, misal undangannya 2.000 orang. Semua udah siap. Tiba-tiba jam 12 malam hujan sederas-derasnya nggak berhenti. Kemudian ada berita kampung sebelah banjir. Saya mau nanya, ibu tenang atau galau? Udah, itu jawabanmu adalah diri. Jawabanmu adalah kualitasmu terhadap Allah. Kalau yang udah kenal Allah, nyantai saja. Lah hujan yang ngirim Allah kok. Siapa yang ngirim? Allah. Tugas saya pokoknya buat undangan, nyebar undangan, masak, ya, cari penghulu, siapkan. Nanti jam 7 penghulunya nggak datang, ya udah. Ya, yang datang cuma 2 orang ya sudah. Pokoknya nanti diurusin nanti. Tetap bahagia. Nah ini sekarang udah tambah ada bapak-bapak dan ibu-ibu tuh yang komentarnya nggak jelas. Waduh, kok hujan begini ya? Kok hujan begini ya? Gimana ini? Kok hujan begini ya? Pertanyaan saya, yang ngirim hujan siapa? Allah. Jadi ibu lagi gak suka sama siapa? Lagi gak suka sama siapa? Kalau yang ngirim hujan Allah ya, kamu kalau lagi pengen hujannya berhenti, ya ngomong. Jangan banyak keluh kesah, ngomong saja. Ya Allah, jam 7 ada acara akad nikah, undangannya 2.000, makanan sudah siap. Ya Allah, tolong ya Allah, jadikan acara itu terselenggara dengan baik ya Allah.
tonggonya ngomong. Kalau mau doa mikir. Ini menurut perkiraan cuaca hujannya 5 hari. Ya, sebelah udah banjir. Jangan ngomong begitu-begitu. Siapkan rencana cadangan. Jangan ngomong yang nggak masuk akal. Itu yang ngomong begitu berarti akalnya agak nggak beres. Kalau udah judulnya doa, jangan pakai akal. Doa kok disesuaikan sama akal. Contoh nih, doa sesuai akal. Uangnya 1 juta. Angkat tangan. Ya Allah, sebetulnya hamba pengen punya rumah. Tapi hamba sadar diri. Uang cuma 1 juta. Jadi hamba nggak jadi doa minta rumah ya Allah. Karena kamu nggak bisa beri saya rumah ya Allah. Sebab duit saya nggak cukup. Itu namanya doa pakai akal. Orang begini benar atau stres tingkat tinggi? Judulnya doa manggil Allah. Bisa. Doa manggil Allah itu karena paham yang bisa cuman Allah. Contoh. Ini saya sampaikan ribuan kali. Nabi Musa alaihissalam ketemu laut. Bawahnya cuma tongkat. Ketemu laut, bawahnya tongkat. Tongkat ini sunnahnya para nabi. Sunnahnya para nabi. Dan itu juga sunnah untuk umat Nabi Muhammad SAW. Makanya saya pakai tongkat ini bukan pertanda saya semakin tua. Tapi memang saya semakin tua. Pakai tongkat ini hanya untuk ikut sunnah Nabi. Sekaligus biar tambah gagah. Ya, dan kalau lagi ceramah ada yang dipegang-pegang. Jadi asik, ada yang mainkan. Sebab saya dari kecil gak bisa diam. Banyak bergerak, banyak pola. Kalau megang tongkat itu seperti punya teman. Teman. Dalam teknik pidato internasional. Itu kalau Anda nanti ceramah, Anda grogi. Kalau pengen gak grogi, secara teknik pidato. Ini kursus pidato gratis ya. Jadi kalau pengen gak grogi, pegang sesuatu. Yang ada di dekatmu apa? Misalnya ada tisu, ya. Lipat-lipat saja tisunya. Pegang saja tisunya. Itu nanti jadi groginya hilang. Kalau punya penjepit kertas, pegang penjepit kertasnya. Nanti groginya hilang. Nah kalau muslim punya tongkat, pegang tongkatnya jadi pede. Makanya yang namanya tentara, polisi, itu kalau jabatan tertentu punya tongkat komando, tambah gagah. Ya tambah gagah. Nabi Musa alaihissalam pegang tongkat. Dikejar Fir'aun dan bala tentaranya. Bersama umatnya yang lemah, wanita-wanita dan lelaki yang udah tua, sama anak-anak. Ketemunya laut, umatnya yang nanya, Musa, gimana ini? Maju mati, mundur dibantai. Mundur tuh nanti matinya lebih gak jelas. Karena Fir'aun lagi marah. Diajar sama Fir'aun, kalau maju juga mati. Matinya tenggelam. Ini wanita, bapak-bapak, anak-anak, renang sekuat apa sih? Gak kuat, mati semua. Nabi Musa nyantai, gak galau, gak panik, dan gak ngomong gini, ya Allah gimana ini? Ya Allah gimana ini? Ini gak jelas nih keadaan ini hamba ini. Ya Allah ini gimana nih? Manggil Allah kau nanya gimana? Itu kalau udah manggil Allah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan ingat Allah, hati menjadi tenang. Makanya udah bilang Allah, hatinya tenang. Nabi Musa cuma ngomong, kalla inna ma'iya rabbi sayadi. Sekali-kali gak mungkin kita celaka, gak mungkin. Inna ma'iya rabbi, saya punya Allah. Allah yang maha ngurusi saya itu selalu bersama dengan saya. Allah maha dekat. Jadi nyantai saja. Apa jawaban Allah Ta'ala? Hei Musa, pukulkan tongkatmu ke laut. Sebetulnya kan gak masuk akal ya. Solusinya gak ada. Militer gak mungkin bisa. Secara militer gak mungkin menang. Secara olahraga, tapi secara iman, yakin sama Allah Ta'ala, selalu ada solusi. Solusinya apa? Aneh. Pukulkan tongkat ke laut. Lo urusannya apanya? Kayu ketemu air dulu. Kayu ketemu air. Kok jadi solusi? Maka kalau udah urusannya solusi langit, jangan kamu pikir suruh pukulkan tongkat, ya pukulkan tongkat. Nurut saja. Nabi Musa nurut, tongkatnya dipukulkan ke laut. Tik. Hasilnya apa? Lautnya terbelah menjadi 2. Hasilnya apa? Nabi Musa selamat, umatnya selamat. Hasilnya apa? Fir'aun dan para tentaranya tenggelam. Satu solusi menyelesaikan semua masalah. Ustaz, guru, kiai, itu kan Nabi Musa.
Lantas bagaimana dengan saya? Pertanyaan saya, Tuhannya Nabi Musa sama Tuhan kita sama atau beda? Sama. Yang belah laut itu Nabi Musa atau Allah? Yang belah laut Nabi Musa atau Allah? Allah. Kalau yang belah laut itu Allah, berarti Allah bisa melakukan yang sama atau enggak bisa? Maha bisa. Kalau Allah bisa nolong Nabi Musa, Allah bisa nolong kita enggak? Bisa. Nah, bedanya apa kita dengan Nabi Musa? Nah, ini yang harus kita pelajari. Allahnya sudah sama. Bedanya kita dengan Nabi Musa apa? Nabi Musa percaya, kita ragu. Nabi Musa percaya, kita ragu. Maka kita tinggal rubah dari ragu menjadi percaya. Dari percaya jadi ya yakin. Kalau udah yakin, mantap, selesai masalah. Yakin saja. Gimana yakinnya? Zaman sekarang kita nggak punya tongkatnya Nabi Musa, terus gimana? Simple, ajaran-ajaran Allah. Pengen hutangnya lunas, maka hendaknya baca doa. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwa. Maka Allah akan melunaskan hutangnya. Allah akan melunaskan hutangnya. Siapa yang melunaskan? Allah. Syarat dalam hadis yang lain, siapa berhutang dengan niat membayar, maka Allah akan lunaskan hutangnya. Tapi kalau niatnya nggak bayar, Allah akan hancurkan hartanya. Gabungkan dua hal ini. Niat membayar, baca doanya, selesai, hutang pasti lunas. Niat membayar dan baca doanya, hutang pasti lunas. Loh, Yai Habib, caranya gimana? Ya itu, caranya itu. Seperti Nabi Musa disuruh mukulkan tongkat ke laut. Nabi Musa nggak dijelaskan caranya laut terbelah, nggak dijelaskan. Pukulkan saja tongkat ke laut. Masalah belah laut urusannya Allah, urusannya Allah. Jalankan saja doanya. Niat membayar diwujudkan, Allah yang bereskan. Mudah atau susah? Mudah. Tapi kita kebanyakan mikir lagi. Ya doa sih dibaca, niat sih niat. Tapi dari mana duitnya? Ngeyel-ngeyel, ragu. Dari mana duitnya? Ya dari Allah. Nah caranya bagaimana? Baca doanya, niat melunaskannya. Dan terus kamu bergerak. Apa yang bisa dikerjakan, dikerjakan. Nabi Musa pukulkan tongkat, kita langkahkan kaki. Apa yang bisa dilakukan, dilakukan. Bisa jual koran, jual koran. Bisa jual pisang goreng, jual pisang goreng. Bisa jual batagor, lakunya nggak jelas, jual batagor. Bisa jadi tukang parkir, jadi tukang parkir. Doa dibaca, niat dijalankan. Begitu dapat uang, bayarkan. Belum cukup, hutangnya besar, dapatnya baru sedikit. Buat tabungan khusus. Tabungan untuk melunaskan hutang. Nih, lunaskan hutang. Nih, lunaskan hutang. Nih, lunaskan hutang. Begitu angkanya agak banyak, langsung bayarkan. Mas, titip dulu. Bu, titip dulu. Gak terasa, tiba-tiba selesai. Dan semua masalah berhubungan dengan hutang akan dibereskan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ibu-ibu? Gampang atau susah? Gampang. Jadi hidup enak atau gak enak? Enak. Bapak-bapak, saya mau kasih resep satu lagi boleh Pak? Karena udah 1 jam lewat. Dan saya nanti dari sini insya Allah saya mau ngisi di Masjid Al-Latif. Ya, di Masjid Al-Latif. Yang mau bergabung nanti silakan ke sana. Habis ini kan santunan ya. Santunannya sudah belum? Belum kan? Habis ini santunan. Saya mau ikut bantu panitia santunan sebentar. Kemudian saya izin melanjutkan perjalanan. Biar berkah. Biar berkah. Habib, suaranya begitu, nanti mau ceramah lagi. Nanti malam mau ceramah lagi. Besok mau ceramah lagi. Gimana dengan suaranya? Suara bukan milik saya, kok saya ikut ngurusi. Suara milik siapa? Milik Allah. Kalau ceramah tugas siapa? Tugas saya. Jadi kalau waktu mau ceramah kok nggak keluar suara, ya sudah, berarti nggak boleh ceramah. Tapi jangan mikir begitu, mikirnya kan yang enak-enak saja. Nanti suaranya keluar sendiri. Nyatanya suara saya keluar atau nggak keluar? Keluar. Lancar atau nggak lancar? Lancar. Enak atau nggak enak? Enak. Nggak usah mikir. Kebanyakan mikir, stres. Akhirnya mati nggak jelas. Ya mati nggak jelas. Hidup dibuat enak, jangan dibuat bingung. Terakhir pesan saya, gara-gara corona ini sampai banyak yang lupa sama ini bulan Rajab. Terutama ibu-ibu. Ibu-ibu lupa ini bulan Rajab. Syaban, Ramadan. Utangnya ibu-ibu belum lunas. Hutang puasa. Puasanya hutangnya dilunasi Bapak Ibu ya.
Kalau punya anak yang baru balik perempuan, diingatkan. Tahun kemarin kamu sudah masuk puasa, kamu punya utang sekian, ayo dilunaskan utang puasa. Jangan sampai utang puasanya numpuk. Ketemu Ramadan belum lunas. Yang kedua, ini bulan Rajab. Sebentar lagi Sya'ban terus Ramadan. Di Rajab itu diajari doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Itu harus dibaca terus. Tapi kita gara-gara corona gak baca doa itu. Gak baca doa itu. Yang ketiga, Rajab syahrullah, Rajab bulannya Allah. Suruh banyak istighfar. Ini gara-gara corona. Justru kita kurang istighfar. Sibuk cari masker. Sibuk cari masker. Padahal masker itu gak bisa menghindarkan dari penyakit. Masker itu dianjurkan sebetulnya yang paling tepat dipakai buat orang yang sakit. Biar yang sakit tidak mengganggu. Jelas, borong masker. Akhirnya dimanfaatkan sama orang-orang gak bertanggung jawab. Nimbun masker, jual masker mahal. Anehnya, gara-gara gak kenal Allah, pada beli walaupun harganya mahal. Padahal kalau pakai masker, rampung itu mau makan di mall sekalipun, ya maskernya dibuka, makannya juga nggak pakai masker. Yang keempat, gara-gara corona banyak orang takut nggak pergi pengajian, takut nggak ke masjid ya, takut nggak kumpul, takut akhirnya nggak kumpul sama orang. Aneh. Tapi kalau ke mall nggak takut. Ke mall nggak ada peraturan. Di mall tuh nggak ada peraturan ya. Yang batuk diharap tidak masuk mall. Ada. Bioskop, masya Allah. Bioskop tutup atau buka? Buka. Kursinya bioskop tuh satu gedung kira-kira berapa itu? Banyak atau sedikit? Banyak. Satu gedung bioskop tuh sekali main film 1 sampai sekian gedung. Jumlahnya banyak atau sedikit? Banyak. Keramaian di gedung bioskop itu tetap jalan. Dan yang nonton dia nyantai saja, nggak mikir corona. Lo kamu mau ikut pengajian kok mikir corona itu loh ya. Anehnya luar biasa. Mau ke masjid mikir corona, anehnya luar biasa. Seakan-akan Indonesia ini kok lemahnya luar biasa. Indonesia aku kuat, Indonesia aku luar biasa. Indonesia aku tidak takut sama pedang, apalagi sama corona. Betul? Lah ya, makanya jangan gara-gara corona satu sama lain saling lihat, saling lirik, ya saling berpikir buruk. Semua saudara, anak bangsa harus saling mencintai, saling mendukung, saling membela. Katakan, corona bukan apa-apa. Tapi jangan kamu panggil coronanya. Corona, aku tidak takut sama kamu. Silakan kamu kemari. Sombong itu namanya. Namanya sombong. Hindari penyakit apapun dengan sunnah Nabi. Kalau sunnah Nabi dijalankan, insya Allah sehat-sehat. Jalankan sunnah Nabi. Ya, wudhu, ada istinsyak, ambil air, dihirup ke hidung, dikeluarkan lagi. Itu kalau dijalankan, insya Allah nggak akan kena flu. Tapi kalau kita ini kena flu terus gara-gara nggak istinsyak, betul kan ya? Gara-gara nggak itu. Nah, corona itu kan bagian dari flu. Jadi kalau paling bersih, maka Indonesia negara yang seharusnya manusianya paling bersih karena umat Islamnya terbesar di dunia. Seharusnya kita berpikir aman. Negara lain bisa kena corona banyak. Indonesia kalau kena urusan takdir. Yang lain hidupnya sehat karena hidupnya sudah sesuai sunnah Nabi Muhammad SAW. Mohon maaf, mudah-mudahan barokah dan manfaat. Jangan lupa kita sudah mau masuk Ramadan, hutang dibayar, dan jangan lupa perbanyak istighfar selama bulan Rajab. Walafu minkum. Pengumuman dari saya, yang nanti mau cari buku-buku saya ada di luar, ya, ada di luar. Walafu minkum. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.